Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya mulai, kalau saya bilang Anies Baswedan, jawabannya Presiden. Bisa? Bisa. Kalau saya bilang Presiden, jawabannya Anies Baswedan. Baik, kita coba dulu. Anies Baswedan Presiden. Anies Baswedan Presiden. Anies Baswedan Presiden. Presiden Anies Baswedan. Presiden Anies Baswedan. Presiden. Anies Baswedan. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadratal mukarramin, kepada segenap para ulama, para habaib, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sangat kami muliakan, kepada segenap pimpinan daripada DPP Jarnas, kemudian juga rombongan dari DPW Jarnas Jawa Timur yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu karena baru kenal, baru ketemu. Yang sudah agak lama Pak Agus, kemudian Mas Suhan. Selebihnya insya Allah setelah ini kita akan mempererat silaturahmi dan sekaligus koordinasi untuk langkah-langkah selanjutnya. Hadirin sekalian, undangan bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, sebelum kita bacakan deklarasi bersama-sama dukungan kita kepada Anies Baswedan, izinkan saya membacakan sedikit press release. Kebetulan di sini insya Allah ada dari media juga yang hadir, dari Warta Bromo, mungkin juga dari media yang lain, kemudian juga dari aparat kepolisian yang juga saya ucapkan selamat datang, selamat meliput kegiatan ini kepada pers. Mudah-mudahan nanti bisa dimuat dengan lengkap, dengan cermat, dan bisa disebarluaskan ke berbagai macam kalangan masyarakat, khususnya di Pasuruan dan Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Press release masyarakat Pasuruan Raya pendukung Anies Baswedan atau yang disingkat dengan MPR PAS. Setelah mencermati kondisi Indonesia, khususnya 5 tahun terakhir ini, kami merasakan keprihatinan atas beberapa hal yang cukup fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang wajib kita waspadai bersama. Di antaranya adalah adanya indikasi kebangkitan kembali ideologi komunisme yang ingin merongrong dan mengubah dasar negara Pancasila. Hal ini bisa kita lihat secara terang benderang melalui upaya tanda kutip kudeta parlementer terhadap ideologi Pancasila dengan cara mengutak-atik atau memeras Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila, di mana sila pertama yakni sila ketuhanan yang Maha Esa ingin dikebiri, bahkan ingin disingkirkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Padahal sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa ideologi komunisme telah dinyatakan sebagai ajaran terlarang melalui TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Oleh karena itu, kita semuanya wajib waspada dan jangan pernah membiarkan celah sedikit pun bagi kebangkitan ideologi komunisme di Indonesia. Yang kedua,
adanya polarisasi atau pembelahan masyarakat, khususnya pasca pemilu tahun 2019 yang hingga kini belum mampu dipersatukan kembali, khususnya pembelahan antara masyarakat yang pro kekuasaan dengan masyarakat yang kritis terhadap kekuasaan. Keterbelahan ini bahkan cenderung dipelihara oleh pihak tertentu yang tidak ingin melihat bangsa Indonesia bersatu. Yang ketiga, adanya diskriminasi hukum atau penegakan hukum yang tebang pilih dan jauh dari rasa keadilan atau sense of justice di tengah-tengah umat. Asas equality before the law, persamaan di hadapan hukum, seakan sudah sirna dari sistem hukum kita, di mana hukum terasa begitu tajam kepada para ulama dan aktivis yang kritis kepada penguasa, sementara begitu tumpul kepada kaum oportunis. Sehingga Indonesia yang sebenarnya adalah negara hukum, red state, saat ini cenderung bergeser menjadi negara kekuasaan atau mud state. Keempat, adanya keserakahan politik yang seakan ingin melanggengkan kekuasaan oligarki di negeri ini dengan dimunculkannya wacana dan upaya penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Hal ini bisa dianggap sebagai upaya pengebiran terhadap konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat reformasi tahun 1998. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya lanjutkan. Yang kelima, semakin maraknya kasus korupsi dari tingkat pusat sampai daerah yang hingga saat ini belum tuntas penanganannya, khususnya kasus-kasus besar yang merugikan keuangan negara hingga puluhan triliun, seperti kasus Asabri, Jiwasraya, EKTP dan lain-lain. Keenam, kondisi ekonomi yang semakin terpuruk. Utang negara dengan sistem ribawi semakin hari semakin menumpuk, di mana pada tahun 2014 utang negara sekitar 2.000 triliun dan pada tahun 2022 ini sudah mencapai 7.000 triliun. Ketujuh, semakin maraknya Islamofobia berupa narasi-narasi ketakutan, prasangka buruk, bahkan kebencian terhadap Islam dan ajaran Islam, di mana ajaran Islam seringkali distigmatisasi dengan istilah radikal-radikal, bahkan dikriminalisasi dan diterorisasi. Kedelapan, semakin maraknya kasus penodaan atau penistaan agama, khususnya terhadap agama Islam. Dan yang terakhir, kami mencermati betapa lemahnya kepemimpinan dan juga terjadi krisis keteladanan dari para pemimpin, di mana terjadi banyak kebohongan atau janji-janji politik palsu yang diumbar secara vulgar kepada rakyat Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk itu kami masyarakat Pasuruan Raya, perwakilan dari berbagai kelompok atau golongan, mulai dari para ulama dan habaib, tokoh agama dan tokoh masyarakat, kaum santri dan kaum abangan, seniman dan cendekiawan, petani, nelayan dan pedagang, pengusaha dan karyawan, generasi milenial dan segenap komponen masyarakat se-Kabupaten dan Kota Pasuruan dari lintas etnis dan lintas agama menginginkan adanya perubahan di negeri ini dengan cara mendukung penuh Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 2024. Takbir. Karena beliau kami yakini mampu mengatasi berbagai problem mendasar yang dialami oleh bangsa kita ini. Sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini, Bapak Anies Rashid Baswedan mempunyai banyak prestasi yang membanggakan. Berbagai penghargaan dari dalam maupun luar negeri telah beliau torehkan. Beliau adalah sosok yang Pancasilais sejati, nasionalis yang religius yang nasionalis, sosok yang mempunyai kapasitas mumpuni
intelektual yang tegas, cerdas, santun, berwibawa dan bersahaja, jujur dan amanah. Beliau juga dikenal sangat dekat dan menghormati para habaib dan ulama, serta mampu merangkul semua golongan dari lintas agama. Beliau yang lahir dan besar dari keluarga pejuang di Republik ini sangat mewarisi sifat-sifat leluhurnya yang berjuang tanpa pamrih, sehingga wajar bila gelombang deklarasi di berbagai daerah tidak bisa dibendung lagi, termasuk pada sore hari ini adalah deklarasi di Pasuruan Raya. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, mungkin media bisa meliput dengan seksama bahwa yang hadir di sini dari segi kewilayahan meliputi wilayah Kabupaten Pasuruan dan Kota Pasuruan. Makanya kita sebut Pasuruan Raya. Kemudian juga perwakilan dari masing-masing koordinator di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten dan Kota Pasuruan. Kemudian dari segi golongan atau kelompok, tadi saya sebutkan ada para habaibnya yang duduk di dewan pembina, ada kiainya, ulamanya, pengasuh pondok pesantrennya, kemudian ada dari kalangan santrinya, kemudian juga ada dari petaninya, bahkan juga ada dari tukang baksonya. Karena tukang bakso ini adalah profesi yang terhormat dan mulia, mencari pekerjaan yang halal di Indonesia. Jadi kita merangkul segenap komponen, bahkan dari lintas etnis ada. Di sini ada juga dari Ketua PITI, Persatuan Etnis Tionghoa Muslim, juga hadir bersama-sama dengan kita, juga menjadi pendukung Anies Baswedan. Dan bahkan kita juga sudah mengundang perwakilan dari lintas agama. Mungkin ada beberapa yang tidak hadir, tapi ke depan akan kita rangkul semua golongan agar bersama-sama kita memenangkan, mengantarkan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.